Terpujilah nama Tuhan Yesus yang telah kumpulkan saya dan saudara ada dalam perhimpunan ibadah pada pagi hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi ya boleh ya. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Semua sehat ya? Senang boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara ada dalam perhimpunan ibadah pada hari ini. Kita bersyukur atas perkenanan Tuhan, saya dan saudara boleh ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan. Kita boleh baca judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya. 1, 2, dan 3, dipimpin menuju kemenangan. Bapak Saudara, apa maksudnya dipimpin menuju kemenangan? Ya, kita akan sama-sama belajar melihat dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Ya, kitab Hakim-Hakim di pasal yang ke-7. Ya, kita akan berfokus dari ayat yang pertama sampai dengan di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-25. Tapi saya mau bilang begini, Bapak Saudara, kitab Hakim-Hakim pasal 7 adalah sebuah kitab yang mengisahkan tentang seorang pribadi bernama Gideon. Ya. Gideon adalah seorang yang Tuhan boleh pilih untuk memimpin bangsa Israel masa transisi. Ya. Jikalau bangsa Israel itu pada awalnya dipimpin oleh Musa, dilanjutkan oleh Yosua, dan akhirnya selepas Yosua wafat, dipilihlah berbagai hakim-hakim. Salah satunya ada Deborah, salah satunya juga ada seorang pribadi bernama Gideon. Ya, Bapak Saudara, saya mau katakan secara sederhananya ialah bisa dibilang ini adalah pemimpin sementara. Ya, karena selang beberapa tahun diganti lagi, Ya. Hakim-hakim pasal 7 ini kita akan berfokus melihat dari kisah Gideon. Yang dimana Gideon bersama dengan bangsa Israel menghadapi suatu bangsa, yaitu bangsa Midian. Ya. Dari kisah ini nanti kita akan sama-sama melihat begini, bagaimana Tuhan memimpin Gideon bersama dengan umat Israel menuju kepada kemenangan. Bapak Saudara, di dalam saya dan saudara menjalani hidup ini, ya, kita akan sama-sama melihat dan kita akan sama-sama mencoba semakin merefleksikan, semakin merenungkan begini. Saya dan saudara boleh ada sampai hari ini. Saya yakin percaya bahwa itu semua oleh karena Tuhan yang memimpin. Dan di dalam pimpinan Tuhan pun, saya percaya bahwa Tuhan memimpin kita menuju kepada sebuah kemenangan. Ya. Nah, tapi kan yang menjadi pertanyaannya kan begini. Berbicara tentang kemenangan, terkadang itu adalah sesuatu hal yang menyukakan hati, itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Tetapi kan terkadang kita bertanya-tanya, Tuhan, katanya kemenangan, tapi kenapa harus begini? Katanya kemenangan, tapi kenapa sepertinya tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan? Bapak Saudara, dari kisah Hakim-Hakim pasal 7 ini, kita akan sama-sama melihat begini, bagaimana cara Tuhan itu memimpin umatnya menuju kepada kemenangan. Ya. Bagaimana cara Tuhan itu memimpin umatnya kepada kemenangan. Ya, ya, boleh ikut sekolah minggu dulu, diarahin Bapak Pendeta. Ya. Bagaimana cara Tuhan memimpin umatnya kepada kemenangan? Kita akan melihat sama-sama dalam Hakim-Hakim pasal 7. Kita boleh buka Alkitab kita. Ya, Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Iya. Saya mengajak kita melihat dari ayat yang kedua terlebih dahulu. Bapak Saudara, Hakim-Hakim pasal 7 di ayat yang kedua. Ya, dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Daripadanya yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Bapak Saudara, bertolak dari ayat yang kedua dalam Hakim-Hakim pasal 7 ini, kita mendapati bagaimana cara Tuhan memimpin umatnya menuju kepada kemenangan. Yang pertama ialah, kita boleh baca bersama 1, 2, dan 3, Tuhan menata ulang dasar kepercayaan umatnya. Bapak Saudara, setiap diri kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang percaya bahwa yes, benar, Yesus adalah pribadi yang menyelamatkan, Yesus adalah pribadi yang ada damai dan sebagainya. Kita betul-betul percaya
Tetapi pada hari ini kita diingatkan kembali, ada hal yang pertama, dalam cara Tuhan memimpin umatnya kepada kemenangan, Tuhan mau menata ulang dasar kepercayaan umatnya. Ya. Di ayat yang kedua tadi yang sudah kita baca, ada satu hal yang menarik Tuhan katakan begini. Ya. Berkatalah, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Ya. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Selanjutnya dalam ayat yang ketiga, ada satu hal yang menarik juga dikatakan begini. Ya. Lalu sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Ya. Nah, dapat diketahui begini, berapa jumlah pasukan awal Gideon bersama dengan bangsa Israel, Bapak Saudara? Ya. Pulangnya 22.000 orang. Lalu sisa 10.000 orang. Berarti jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 32.000 ya. Ya, dari 32.000 berkurang 22 orang, 22.000 sisa 10.000 orang. Tapi mari kita lihat kembali dalam ayat yang keempat. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, apa Saudara? Masih terlalu banyak. Tuhan jelas berkata kepada Gideon, Gideon, memang betul sudah ada pengurangan. Tapi Tuhan masih berkata kepada Gideon, masih terlalu banyak. Ya. Sehingga apa? Dalam ayat yang ketujuh. Ayatnya agak loncat-loncat karena agak terlalu panjang. Ayat yang ketujuh berkata begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Dengan ke-300 orang. Bapak Saudara, dari 32.000 turun menjadi 10.000 hingga pada akhirnya tersisa berapa Bapak Saudara? 300 orang. Sehingga akhirnya tersisa 300 orang. Dari sekian puluhan ribu orang yang bersama dengan Gideon, ya, yang dimana mereka siap sedia mengambil sebuah kemenangan. Tetapi Tuhan jelas berfirman kepada Gideon, Gideon terlalu banyak. Akhirnya turun menjadi 10.000. Tuhan juga berkata, Gideon masih terlalu banyak. Hingga akhirnya sisa 300 orang. Kalau itu mau dihitung dalam kalkulator, maka dapat dipastikan, maka dapat diperkirakan itu sisanya hanya 1%. Dari 32.000 menjadi 300 orang. Ya. Bapak Saudara, kenapa? Kenapa hal ini boleh terjadi? Bukankah hal yang baik kalau semakin banyak pasukan akan semakin lebih mudah untuk mendapatkan kemenangan? Betul ya? Semakin baik pengikut, semakin mudah. Semakin kuat fondasinya. Tetapi kenapa Tuhan bilang, Gideon terlalu banyak. Masih terlalu banyak. Cukup. Nah, begini nih, 300 orang. Nah, emang kadang agak gimana gitu kalau kita lihat dari sudut pandang manusiawi. Bener nih Tuhan. Sisa 300 orang loh. Benar nih. Ya. Bapak Saudara, dari tindakan Tuhan kita sama-sama melihat begini. Tuhan secara aktif membongkar sumber kepercayaan palsu. Yang dimana penyaringan yang Tuhan lakukan ini bukan soal siapa yang takut, siapa yang berani. Bukan soal siapa yang siap mati atau siapa yang tidak siap mati. Bukan. Tetapi soal siapa yang benar-benar mau bersandar kepada Tuhan. Coba kita kembali lihat dalam ayat yang kedua, Bapak Saudara. Tuhan jelas berkata kepada begini. Kenapa ada hal yang Tuhan katakan kepada Gideon? Ya. Kita lihat kembali dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan, jangan orang Israel, apa Bapak Saudara, megahkan diri terhadap siapa? Terhadap aku, sambil berkata apa? Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Bapak Saudara, seringkali kita ada di posisi seperti ini. Ya. Kenapa sepertinya Tuhan izinkan sebuah penyaringan, Tuhan menata ulang dasar kepercayaan saya dan saudara, bukan karena sepertinya kayaknya Tuhan nggak senang deh kita bertumbuh, enggak. Kayak Tuhan nggak senang deh kalau ada sesuatu hal yang ada nilai lebih dalam diri saya, tidak. Tetapi Tuhan mau mengajarkan saya dan saudara, untuk saya dan saudara mencegah, bisa tercegah dari suatu sifat memegahkan diri sendiri. Dari suatu sikap, yaitu sikap menjadi pribadi yang sombong. Dan
Tuhan mau arahkan bagi saya dan saudara, mengalihkan fokus dari kekuatan lahiriah kepada kepercayaan yang sifatnya rohani. Tuhan tahu saya dan saudara adalah orang-orang yang kuat. Betul. Tuhan tahu saya dan saudara adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah dalam menjalani hidupnya. Betul. Ya. Tetapi yang Tuhan mau ialah bukan oleh karena kita, tidak. Tetapi memang betul oleh karena Tuhan. Ya. Sehingga kenapa Tuhan boleh izinkan terkadang, yuk dibongkar dikit dulu yuk, dirapikan dulu dikit yuk, dipermak dulu dikit yuk. Bukan karena apa, tapi ada maksud tujuan. Tuhan ingin kita mengalihkan fokus kita dari kekuatan merasa saya hebat, saya mampu, saya kuat, saya bisa, menjadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia memberikan aku kekuatan. Ini menjadi cara Tuhan untuk saya dan saudara dipimpin oleh Tuhan menuju kepada kemenangan. Sehingga prinsip rohaninya begini. Ya, Tuhan sangat peduli pada siapa yang umatnya percaya. Tuhan lebih peduli, Tuhan betul-betul peduli kepada siapa yang umatnya percaya daripada apa yang mereka miliki. Sehingga begini, makanya jelas Alkitab berkata, salah satu pesan yang Tuhan sampaikan kepada Musa ialah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain selain daripada aku. Kenapa? Karena rupanya Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat mau bahwa Tuhan tuh nggak pingin fokusnya kita itu teralih ke yang lain. Fokusnya kita itu pure hanya tertuju kepada Tuhan. Sehingga saudara, begitu besarnya sayang Tuhan kepada saya dan saudara. Sehingga terkadang Tuhan boleh menata dasar ulang kepercayaan kita. Bukan karena Tuhan mau merobohkan. Bukan karena Tuhan sepertinya mau menghancur dulu langkahkan, tidak. Tetapi ternyata karena Tuhan betul-betul sayang sama saya dan saudara. Sehingga Tuhan betul-betul sangat peduli pada siapa yang saya dan saudara percaya. Ya. Sehingga hal yang penting yang harus kita sama-sama sadari begini. Kadang Tuhan boleh izinkan membongkar hal yang kita banggakan. Ya. Hal-hal yang kita rasa menjadi suatu rasa nyaman, kebanggaan bagi setiap diri kita. Bukan kembali. Bukan untuk menjatuhkan. Bukan untuk sepertinya membiarkan kita ada di titik terendah. Tidak. Tetapi untuk membangun iman, membangun kepercayaan yang memang betul-betul tahan uji, yang memang betul-betul tertuju hanya kepada Tuhan. Bukankah Ayub adalah seorang yang saleh? Bukankah Ayub adalah seorang yang betul-betul cinta Tuhan? Tetapi kenapa Tuhan boleh izinkan itu semua terjadi? Ya. Tuhan mau menata ulang dasar kepercayaan Ayub. Sehingga Ayub bisa berkata kepada Tuhan dalam Ayub pasal 42. Di akhir-akhir penutup kisah itu, ya, Ayub jelas berkata, dahulu aku mendengar dari kata orang tentang engkau, tetapi sekarang aku telah melihat bagaimana engkau bekerja dalam diriku. Dalam ayat yang kedua, dalam pasal 42 kitab Ayub, ini adalah ayat yang cukup familiar. Ya. Aku tahu bahwa tidak adalah rencanamu yang gagal. Ya. Ayub pasal 42 di ayat yang kedua. Ya. Bapak saudara, jikalau sampai hari ini Tuhan boleh menata ulang dasar kepercayaan kita, maka percayalah, Tuhan sayang bagi saya dan saudara. Dan Tuhan sedang pimpin saya dan saudara menuju kepada sebuah kemenangan. Ya. Harus sama-sama kita percaya bahwa Tuhan sedang pimpin saya dan saudara untuk kita menuju kepada kemenangan. Amin. Kedepannya akan ada baik kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan. Tetapi Tuhan mau izinkan Tuhan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Dengan Tuhan menyatakan, Tuhan sepertinya boleh izinkan kembali dia tata ulang dasar kepercayaan kita. Ya. Sepertinya Tuhan masih lihat, ayo dipermak dikit yuk, dipoles-poles dikit yuk. Bukan karena Tuhan jahat, tidak. Tetapi memang betul-betul Tuhan tahu. Memang betul-betul Tuhan sayang saya dan saudara. Ya. Ini menjadi cara Tuhan Bapak Saudara. Untuk Tuhan memimpin saya dan saudara menuju kepada kemenangan. Jikalau saya dan saudara mau dipimpin oleh Tuhan menuju kepada kemenangan, maka mari. Biarkan Tuhan kembali menata ulang dasar kepercayaan kita. Ya. Lebih jauh lagi Bapak Saudara dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7. Saya mengajak kita melihat dalam hal yang kedua ialah begini. Hal yang kedua. Oke, dikatakan begini. Ya. Kita boleh baca bersama hal yang kedua, 1, 2, dan 3. Tuhan
meneguhkan hati umatnya yang rapuh. Jika yang pertama tadi Tuhan menata ulang dasar kepercayaan saya dan saudara, maka hal yang kedua dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 kita melihat bagaimana cara Tuhan memimpin umatnya. Tuhan meneguhkan hati umatnya yang rapuh. Mari kita lihat. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 di ayat yang ke-9. Berkatalah Tuhan kepada Gideon, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Ada sebuah janji yang Tuhan sampaikan kepada Gideon. Kuserahkan perkemahan itu, kuserahkan bangsa itu ke dalam tanganmu. Tapi mari kita lihat dalam ayat yang 10. Apa yang Tuhan katakan? Tetapi jika engkau, Bapak Saudara, takut. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Bapak Saudara, ada sebuah janji yang Tuhan sampaikan kepada Gideon. Gideon, percayalah, engkau akan menerima sebuah kemenangan. Tetapi jika engkau takut, kembali. Dari ayat firman Tuhan ini saya mau katakan begini, Bapak Saudara, Tuhan memang betul menyatakan janjinya bagi saya dan saudara. Tetapi Tuhan juga tahu bahwa kita secara manusiawi, kita punya rasa takut. Betul ya? Kita punya rasa khawatir. Kita punya rasa gentar. Betulkah janji itu akan dinyatakan atau hanya sekedar omong kosong? Betulkah memang Tuhan aku percaya, tapi masih ada rasa takut nih? Ya, walaupun mungkin secara langsung tidak terlihat rasa ketakutan itu. Tetapi kembali, Tuhan mampu menyelidiki hati kita. Tuhan mampu menyelidiki. Bahkan disampai ke yang terdalam sekalipun Tuhan tahu. Sehingga ketika Tuhan tahu bahwa Gideon itu takut. Apa yang Tuhan melakukan? Dalam ayat yang ke-13 berkata begini. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Dalam ayat yang ke-14 berkata, lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang siapa, Bapak Saudara? Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Apa yang dikatakan oleh temannya? Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Bapak Saudara, secara langsung Tuhan sampaikan, Gideon, ada sebuah janji kemenangan yang aku berikan kepadamu. Tetapi aku tahu kau masih ada dalam ketakutan. Sehingga Gideon tetap melangkah mengikuti apa yang Tuhan janjikan. Dia belajar untuk mau tunduk. Tapi ada sebuah peneguhan yang Tuhan boleh nyatakan melalui pribadi yang lain. Dalam ayat 13 tadi, ada seorang pribadi bermimpi. Lalu dalam ayat 14, temannya itu bilang, tidak lain, ini pedang Gideon nih. Gideon pasti meluluh lantahkan kemah kita. Ya, Bapak Saudara, mari kita lihat apa menjadi tindakan Tuhan. Tuhan mengenali ketakutan Gideon. Tuhan tahu bahwa Gideon itu takut. Sehingga Tuhan berkata, tetapi jika engkau takut, silahkan saja pergi dengan yang lain. Nggak apa-apa. Tuhan tahu Gideon takut. Di satu sisi yang lain, Tuhan juga mau menyediakan cara penguatan iman kepada Gideon. Kembali, Bapak Saudara, Tuhan tahu situasi saya dan saudara saat ini. Jikalau Tuhan mendapati saya dan saudara sedang takut, tenang saja, Tuhan tahu akan hal itu. Percayalah juga bahwa Tuhan menyediakan cara untuk menguatkan iman kita. Melalui cara Tuhan, misalnya Tuhan meneguhkan melalui kesaksian. Lewat hal-hal yang lain, atau Tuhan izinkan ada tanda-tanda yang tidak pernah kita duga. Sehingga dari tindakan Tuhan ini, mari kita lihat bagaimana sikap Tuhan. Yang pertama ialah apa, saudara? Tuhan tidak mengabaikan ketakutan. Tuhan tidak pernah bilang saya dan saudara harus berani senantiasa. Tuhan nggak bilang bahwa saya dan saudara harus kuat senantiasa, tidak. Tuhan tidak mengabaikan apa yang saat ini saya dan saudara sedang rasakan. Tuhanlah bukan sosok yang simpati saja, sabarnya tidak. Tetapi Tuhan juga penuh empati.
Tuhan sangat-sangat peduli akan rasa ketakutan itu. Tuhan tidak memaksakan kesiapan instan. Sebagaimana yang Tuhan katakan kepada Gideon, kamu nggak boleh pergi dengan yang lainnya. Kamu harus pergi sendiri. Tidak, Tuhan nggak katakan seperti itu. Tetapi Tuhan punya cara untuk mempersiapkan diri Gideon. Mempersiapkan, memulihkan hatinya Gideon kembali. Dan Tuhan tidak mempermalukan sebuah kelemahan. Bapak saudara, kita belajar bahwa kepemimpinan Tuhan bukan meniadakan rasa takut. Rasa takut itu ada dalam diri kita. Dan itu wajar-wajar saja. Karena Alkitab sendiri berkata ketika benih itu jatuh di tengah semak duri, itu tumbuh bersama-sama kok. Itu tidak meniadakan rasa takut. Tetapi kepemimpinan Tuhan membantu saya dan saudara untuk mengubah respon kita terhadap rasa takut itu. Ya. Mengubah respon itu, mengubah cara pandang kita terhadap ketakutan itu. Ya. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya pribadi, ya, saya sampaikan kepada keluarga saya bahwa saya mau mengajar di Nusa Dua. Di sekolah mana? Di sekolah yang bule-bule semua. Saya pribadi, saya sampaikan dengan sebuah rasa kebanggaan gitu ya kan. Ngajar di tengah bule-bule lagi ya kan. Tapi di dalam hati saya katakan, ngajar bule-bule berarti harus bahasa Inggris. Saya sendiri nggak bisa bahasa Inggris nih. Matilah saya. Pokoknya saya modal nekat aja waktu itu. Saya lempar CV saya, dipanggil, diterima. Ya udahlah. Kalau berbicara dari segi pendapatan lumayan juga untuk bantu. Tapi yang saya takutkan bukan hal itu. Yang saya takutkan ialah saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya nggak bisa ngomong secara lancar. Singkat cerita akhirnya saya sampai dan saya ngajak. Pokoknya ketakutan itu masih ada. Sehingga saya katakan ke mereka, anak-anaknya, this is my first time teaching in English. Ini adalah pertama kalinya saya ngajar dalam bahasa Inggris. Jadi, mohon maaf kalau saya salah-salah ya. Bapak saudara, satu sisi saya nggak pernah sangka bahwa ketika iseng aja gitu ya kan, ngapain ya, nganggur kalau kuliah aja bosen gitu. Misi, ada nih kebetulan jadwal ngajarnya cuma pas hari Rabu sama hari Kamis. Pagi, dari jam 8 sampai jam 9, selepas itu pulang. Pendapatannya lumayan, maulah saya. Pada awalnya nggak terpikir bahasa Inggris, ya udahlah, lempar aja deh. Terima nggak terima urusan belakang. Totalnya keterima dan ini gimana ya? Bapak saudara, apa yang Tuhan dari perenungan ini, saya pribadi sampai hari ini ketika nanti nih selepas hari Senin masuk lagi sampai ke hari Rabu masih ada ketakutan itu mau ngajar dalam bahasa Inggris. Bisa nggak saya ya? Bisa nggak saya ya? Nah, apa yang harus saya sampaikan ya? Apa yang saya harus ngomong ya? Masih ada ketakutan itu. Tetapi Tuhan mulai belajar membantu saya untuk saya mengubah cara pandang saya terhadap ketakutan itu. Ketakutan itu mungkin masih ada. Tetapi saya nggak mau belajar dikalahkan oleh ketakutan itu. Bapak saudara, ke depan kita nggak tahu ketakutan apa yang akan Tuhan boleh izinkan ada dalam hidup kita. Tetapi mari sadari, Tuhan pulihkan hati kita yang rapuh. Sehingga rasa-rasa ketakutan itu memang mungkin masih ada. Tetapi kita bisa menyikapi itu dengan baik. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, bahkan tidak akhirnya, ya udahlah, takut nggak mau maju takut udah, kasih yang lain aja, mundur aja deh. Ya. Sehingga hal yang penting Tuhan pimpin saya dan saudara untuk memulihkan iman. Bukan memaksakan untuk menjadi berani. Tetapi Tuhan arahkan kita perlahan-lahan menjadi pribadi yang berani, pribadi yang yakin percaya bahwa Tuhan yang pimpin menuju kepada kemenangan. Sehingga jangan malu dengan proses iman yang sedang Tuhan kerjakan. Yang dimana proses iman itu disempurnakan terus. Dirombak ulang, disempurnakan terus. Ya, ada kalanya kembali tadi seperti tadi dirombak ulang. Untuk apa? Itu menjadi cara Tuhan semakin menyempurnakan. Ya. Sehingga Bapak Saudara, ketakutan yang boleh ada dalam diri kita, yuk. Percayalah.
Tuhan tidak mempermasalahkan akan hal itu. Tuhan sangat mengenal dan Tuhan sangat tahu. Tetapi mari, jangan mau dikalahkan oleh ketakutan itu. Karena kalau kita percaya Tuhan yang pimpin, maka Tuhan akan bantu kita untuk melewati rasa ketakutan itu. Ya, saya pribadi percaya, saya katakan kepada diri saya bahwa Tuhan, ini bukan hanya saya iseng-iseng aja ya, tanda tangan kontrak, kalau saya lewati kontrak, matilah saya harus bayar berapa penaltinya itu. Tetapi Tuhan, kau tahu saya takut banget nih ngajarnya. Ya, saya takut banget nih. Tapi bantu saya Tuhan, untuk saya bisa melewati akan hal ini. Ya. Ya. Bagi saya, 1 tahun itu cukup panjang untuk melewati akan situasi itu. Bagi saya itu cukup panjang. Kalau saya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin oke-oke aja lah, 1 tahun terasa pendek. Tapi ini bagi saya menakutkan, sangat menakutkan. Bapak Saudara, saya percaya ada banyak kisah-kisah menarik yang Tuhan mau sedang tuliskan dalam diri kita. Oleh karena itu mari, jangan mau dikalahkan oleh ketakutan kita. Hal yang ketiga, hal yang terakhir dari yang makin pasal 7 kita melihat bagaimana cara Tuhan memimpin. Tuhan boleh pakai strategi yang melampaui akal manusia. Mari kita lihat bagaimana cara Tuhan memakai sebuah strategi. Strategi dalam yang dilakukan oleh oleh Gideon dan umat Israel. Dalam ayat yang ke-16 berkata begini. Ya. Dibaginya 300 orang itu ke dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikan apa, saudara? Sangkakala dan buyung kosong. Ya. Nah, Bapak Saudara, kan logika sederhana begini. Nggak salah kalau membagi pasukan itu menjadi 3 pasukan. Pasukan pertama, kedua, ketiga. Mungkin mau ditaruh di beberapa titik, nggak masalah. Tetapi yang menjadi masalahnya ialah yang dikasih perlengkapan kepada mereka itu bukanlah pedang, bukanlah tombak, bukanlah senjata tajam, tetapi sebuah sangkakala, ya, sebuah trompet, ya, dan bujung kosong. Dapat dipastikan presentasi kemenangannya ialah 0%. Sudah dipastikan mati, sudah dipastikan kalah. Kenapa? Salah satunya dari jumlah pasukan hanya 300. Lalu ditambah strategi yang dipergunakan hanya pakai sangkakala dan buyung kosong. Makin tidak jelas, makin pasti kalah. Ya. Tidak ada senjata tajam yang dipakai, minimal pedang kek. Tidak ada sebuah rencana yang matang. Nanti ya kita serang dari sisi ini nih. Kamu serang dari sisi ini, kamu pimpin kelompok ini, kamu pimpin enggak. Hanya dibagi 100 menjadi 3 pasukan. Hanya mempergunakan tanda bunyi sangkakala, bunyi trompet, dan sebuah ketaatan. Kalau saya ada di pasukan itu, daripada saya mati konyol, lebih baik saya pulang. Nggak dipermasalahkan juga sama Tuhan. Siapa yang mau pulang, silakan pulang. Kan Tuhan nggak marah untuk hal itu. Dalam ayat tadi Tuhan nggak ada bilang Tuhan marah, yang Tuhan bilang nggak boleh pulang, boleh. Siapa yang mau pulang, pulang saja, nggak apa-apa. Ya, nggak masuk akal cara Tuhan. Nggak masuk akal strategi yang Tuhan boleh kerjakan. Hal yang sama seringkali terjadi dalam hidup saya dan saudara. Bukankah banyak cara-cara di mana sepertinya Tuhan ini tuh nggak masuk akal. Tuhan ini tuh nggak logis. Ini tuh nggak make sense dalam hidup saya. Kok begini sih? Tapi ternyata menang juga rupanya. Ya. Sehingga apa yang Alkitab katakan dalam 1 Korintus pasal 2 di ayat 9 berkata begini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh apa, saudara? Mata. Dan tidak pernah didengar oleh apa? Telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Mari kita sama-sama katakan. Semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Alkitab jelas berkata. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak pernah kita dengar sedikit pun. Bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati dan pemikiran saya. Ternyata Tuhan boleh pakai cara seperti ini ya. Tindakan Tuhan. Ya. Kelewat ayatnya tadi. Ya. Bapak saudara. Banyak cara Tuhan boleh pakai yang dimana terkadang itu di luar dari pemikiran kita. Tetapi oleh karena itu mari kita sama-sama sadari. Terkadang Tuhan boleh pakai ini cara yang sederhana. Langkah yang sepertinya lemah banget. Habis itu situasi yang sepertinya tidak masuk akal.
Tetapi sikap saya dan saudara, sikap jemaat Tuhan, sikap sebagai seorang yang mau percaya kepada Yesus ialah tidak membatasi Tuhan dengan logika kita sendiri. Tidak membatasi cara Tuhan bekerja. Ya. Dengan tolak ukur pemikiran kita sendiri. Sebagaimana Maria tunjukkan, apa yang Maria tunjukkan? Ya. Secara akal Maria tidak bisa menerima, Tuhan, kenapa harus saya, Tuhan? Kasih yang lain aja. Kenapa harus saya? Ya. Secara manusia mungkin Maria ada situasi perasaan-perasaan seperti itu. Apakah salah? Tidak salah, wajar-wajar saja. Tetapi sikap yang Maria tunjukkan ialah kembali, dia tidak mau membatasi pemikirannya. Dia tidak membatasi cara Tuhan itu dengan logikanya sendiri sehingga dia bisa berkata kepada Tuhan, jadilah padaku sebagaimana yang engkau mau. Dan Maria pun juga bisa berkata bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, kalau kita betul-betul percaya bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka mari, jangan batasi cara Tuhan itu dengan logika kita sendiri. Mari jangan batasi cara Tuhan dengan cara yang sepertinya Tuhan ini tuh lain dari hari-hari biasanya ya. Kok kayaknya berbeda ya Tuhan? Terkadang Tuhan boleh izinkan sesuatu hal yang berbeda. Karena apa? Karena Tuhan kreatif. Tuhan punya banyak cara. Ya, sehingga mari tetaplah berani untuk kita percaya. Walaupun terkadang jalan Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sehingga betul apa lagu berkata bahwa God will make a way where there seems to be no way. Tuhan buka jalan sepertinya saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Bapak saudara tahu lagu ini ya? Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, dia buka jalan, atau God will make a way. Tuhan akan buka jalan bagi saya dan saudara. Ya. Oleh karena itu mari, Tuhan pimpin saya dan saudara menuju kepada sebuah kemenangan. Kalau dalam pujian tadi berkata, Tuhan buka jalan. Sehingga mari, sama-sama kita yakini bahwa ke depan, langkah hidup yang kita jalani, Tuhan pasti buka jalan. Kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat tentang bagaimana dalam Hakim-Hakim pasal 7, melihat dari kisah Gideon bersama dengan bangsa Israel, ada sebuah kisah indah, ya, kisah indah yang akhirnya mereka nanti selama bertahun-tahun, yes, kami menang juga, yes, akhirnya kami bisa menang. Setelah sekian tahun, akhirnya dapat menang. Setelah sekian lama menanti sebuah kemenangan, akhirnya betul-betul menang. Kembali, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka mampu, bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka bisa. Tetapi oleh karena Tuhan yang pimpin mereka menuju kepada sebuah kemenangan. Dari Hakim-Hakim pasal 7 ini kita melihat bagaimana cara Tuhan memimpin umatnya menuju kepada kemenangan. Yang pertama kita sama-sama tadi pelajari tentang bagaimana Tuhan boleh menata ulang dasar kepercayaan umatnya. Tuhan meneguhkan hati umatnya yang rapuh. Dan Tuhan memakai strategi yang melampaui akal manusia. Bapak saudara, ke depan ketiga hal ini saya percaya Tuhan akan semakin menyatakan dalam hidup saya dan saudara. Saya percaya pasti ada sebuah kemenangan Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara. Bagi kehidupan pribadi lepas pribadi yang hadir tanpa terkecuali. Setiap diri saya dan saudara adalah umat yang Tuhan sangat-sangat sayang. Sebagaimana yang tadi Tuhan katakan kepada Gideon, ada sebuah janji kemenangan yang aku nyatakan bagi dirimu. Janji yang sama Tuhan juga nyatakan bagi saya dan saudara. Tetapi mari, biarkan Tuhan pimpin langkah kita menuju kepada kemenangan yang sudah dijanjikan itu.